Nah, saya mau tanya nih kepada Ustadz Ahmad Kainama. Kalau Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa roh kebenaran adalah Muhammad, apakah maksud Ustadz Ahmad Kainama Muhammad ini diutus oleh Yesus? Apakah maksud Ustadz Ahmad Kainama Yesus lebih tinggi dari Muhammad karena Yesus yang mengutus Muhammad? Apakah begitu? Umat Islam percaya bahwa Muhammad datang ini diutus oleh Tuhan, yaitu Allah atau Allahnya mereka. Apakah maksud Ustadz Ahmad Kainama Yesus ini adalah Tuhan karena dia mengutus Muhammad? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Didi, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Adakah Bapak Ibu yang sudah kangen dengan Ustadz Ahmad Kainama? Karena saya sudah beberapa kali tidak membahas dia ya. Nah, kali ini menarik untuk kita bahas bersama-sama. Karena dalam satu video, dia bilang bahwa Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Tapi di video yang lain dia bilang Roh Kudus adalah Muhammad. Sebenarnya yang mana sih yang benar? Orang kalau sukanya dangdutan yang ini akhirnya keseleo. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video pertama berikut ini. Yang ketiga yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf aduh, astagfirullah. Ini udah bukan distorsi lagi Ustaz. Ini penghinaan kepada Islam. Penghinaan kepada Islam. Kenapa? Yang dikandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam. Yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung. Bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz. Lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria, perawan Maria, usianya 12 tahun waktu itu. Disetubul, astagfirullahaladzim. Ada ituan dari Roh Kudus. Hamil dia, lahir anaknya. Yang namanya Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dalam video yang pertama ini, Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa Maria melakukan seks intercourse atau hubungan persetubuhan dengan Roh Kudus sehingga Maria melahirkan Yesus. Benarkah demikian? Ngomong-ngomong, kenapa hanya umat Islam, salah satunya adalah Ustadz Ahmad Kainama ini, yang mengartikan Alkitab mengandung dari Roh Kudus sebagai bentuk persetubuhan? Otaknya itu loh ya, kok nggak bisa jauh-jauh ke persetubuhan, ke seks begitu ya. Sehingga ayat Alkitab yang artinya tidak demikian pun mengarahnya ke sana. Jadi ya begitulah, kita tahu kualitas bagaimana mereka berpikir gitu ya. Mari kita melihat di dalam Alkitab, benarkah arti dari mengandung dari Roh Kudus adalah melakukan persetubuhan? Mari kita membuka Matius 1 ayat yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus adalah roh yang tidak pernah menampakkan dirinya atau menjelma menjadi manusia. Jadi, bagaimana mungkin Roh Kudus bisa melakukan persetubuhan dengan Maria yang masih perawan ini? Ini jelas-jelas ngawur, jelas-jelas mengartikan firman Tuhan, ayat Alkitab dengan serampangan, sehingga menghasilkan penafsiran yang ngaco seperti ini.
Tidak pernah orang Kristen sepanjang sejarah mengartikan ayat ini sebagai bentuk persetubuhan antara Maria dengan Roh Kudus, kecuali Ustadz Ahmad Kainama saja. Jadi ya wajar lah ya kalau mereka itu berpikirnya tentang persetubuhan, seks gitu ya, karena ya begitu. Kita nggak bisa menyalahkan mereka karena kita tahu sendiri bagaimana kualitas cara berpikir mereka memang seperti itu. Dan yang lucunya adalah dia bilang bahwa Roh Kudus adalah malaikat Gabriel. Menurut Islam adalah malaikat Jibril. Ini kok ya aneh ya. Kalau di Kristen, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya yang kudus, atau Roh Kudus yang ketiganya adalah satu. Jadi Roh Allah bagaimana mungkin bisa menjadi ciptaan, yaitu malaikat? Jauh. Tapi kalau memang ini adalah cara berpikir Ustadz Ahmad Kainama bahwa Roh Kudus adalah malaikat Jibril, berarti itu ada indikasi menguatkan bahwa wahyu yang diterima oleh nabinya itu berasal dari Roh Kudus. Padahal jelas-jelas berbeda. Roh Kudus bukanlah malaikat. Malaikat adalah pribadi yang lain lagi. Kalau malaikat adalah ciptaan. Jadi begitu ya Ustadz Ahmad Kainama. Di satu sisi dia mengatakan bahwa Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Tapi ngomong-ngomong, mari kita simak video berikut ini. Apa kata Ustadz Ahmad Kainama tentang Roh Kudus? Nah, di dalam bahasa aslinya, ini banyak orang Kristen dan Katolik. Salah satunya ada seorang ibu yang sangat saya hormati. Dia bilang salah pemahamannya Kainama. Ini tentang Roh Kudus yang akan datang itu Roh Kudus. Tidak. Bible bilang itu tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, betul ya? Bukan Roh Kudus. Dibilang di situ roh kebenaran. Untuk memastikan kebenaran makna dari roh kebenaran itu, mari kita kembalikan kepada bahasa aslinya. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunani, yang bahasa aslinya Bible itu, bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus, pneuma, hagion. Kalau ini pneuma saja, artinya apa? Roh kebenaran artinya roh yang bisa dilihat tiga dimensional. Iya. Tidak disebut ketika, tapi nanti roh itu datang, roh itu turun. Kalau roh selalu disebutnya turun, tapi disebutnya itu iya datang. Iya itu bukan roh, tiga dimensional. Artinya roh yang ada di dalam kemasan daging. Ini pemahaman teologis banget. Teologis mendasar banget. Bahwa pneuma dan pneuma hagion itu berbeda. Roh Kudus dan roh kebenaran berbeda. Ia akan datang. Nah, saya kutip ini dalam bahasa Aramea. Lebih jelasnya, mari kita dengar bunyi ayat tersebut dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arameanya, kata-katanya gini, altit kalon, hafa menahama, menah, speak good words, effort words, motivation words, menahma. Altit kalon, hafa menahma, etamak Ahmad Muhammadin bikhotahasta bi Allah. Ayat ini. Ada dua kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad Kainama ketika dia menafsirkan ayat ini. Dan ini benar-benar blunder sekali. Pertama, dia mengatakan bahwa roh kebenaran di dalam Yohanes 16:13 tadi itu adalah Muhammad. Tapi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, roh kebenaran ini memakai bahasa Yunani pneumates aletheas atau roh kebenaran. Dan gendernya adalah neuter. Tidak pernah roh kebenaran ini diartikan sebagai manusia. Roh menunjuk kepada Roh Kudus, bukan manusia. Jadi tidak tepat kalau roh kebenaran atau Roh Kudus ini diartikan sebagai Muhammad. Ini maksa banget, benar-benar maksa. Yang kedua,
Tadi di ayat yang ke-7, Yesus mengatakan, "Aku akan mengutus dia kepadamu." Nah, saya mau tanya nih kepada Ustadz Ahmad Kainama. Kalau Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa roh kebenaran adalah Muhammad, apakah maksud Ustadz Ahmad Kainama Muhammad ini diutus oleh Yesus? Apakah maksud Ustadz Ahmad Kainama Yesus lebih tinggi dari Muhammad karena Yesus yang mengutus Muhammad? Apakah begitu? Umat Islam percaya bahwa Muhammad datang ini diutus oleh Tuhan, yaitu Allah atau Allahnya mereka. Apakah maksud Ustadz Ahmad Kainama Yesus ini adalah Tuhan karena dia mengutus Muhammad? Ini mah blunder berkali-kali, nampol kanan kiri ini namanya ya. Jadi kalau orang nggak ngerti Alkitab menafsirkan secara serampangan, ya hasilnya begini, blunder. Karena jelas-jelas Roh Kudus ya Roh Kudus, bukan malaikat Jibril, apalagi Muhammad. Jadi dari sini kita tahu sebenarnya kualitas Ustadz Ahmad Kainama ini ya, kualitasnya Ustadz Ahmad Kainama yang katanya lulusan Israel itu. Ternyata ya cuma segini-gini aja menafsirkan Alkitabnya. Jadi semuanya omong kosong, hoax yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Sekian dari saya, semoga video ini menghibur kita dan juga mencerdaskan kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.